Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita hanturkan kepada baginda alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Minaz zulumati ilan nur. Pertama-tama yang saya hormati yakni dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, yakni Dr. Andes Ibu Hernanelis. Dan yang saya hormati pula teman-temanku, teman-teman sekelasku yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau saya akan menjelaskan PowerPoint saya yang insya Allah saya telah pahami beberapa yang berjudul pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Nah, sebelumnya apa sih itu komponen evaluasi dalam kurikulum? Bagaimana cara kita mengembangkannya? Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum itu. Jadi, pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum merupakan komponen yang penting dalam mengembangkan kurikulum. Ia juga berperan sebagai mekanisme untuk menilai efektivitas dan relevansi kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Artikel ini akan membahas secara detail tentang komponen evaluasi dalam kurikulum, mulai dari pengertian hingga langkah-langkah dalam membuat evaluasi. Nah, pengertian komponen evaluasi dalam kurikulum. Komponen evaluasi dalam kurikulum itu merujuk pada proses sistematis hingga langkah-langkah proses sistematis untuk menilai dan mengukur efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Nah, evaluasi dan intervensi untuk menentukan sejauh mana kurikulum berhasil dalam mencapai tujuannya, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Nah, itu sebagai dari pengertian komponen evaluasi dalam kurikulum. Nah, berlanjut kepada perbedaan evaluasi, penilaian, dan juga pengukuran. Nah, ini juga memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu pengukuran. Nah, kita harus bisa mengukur sejauh mana sih. Jadi pengukuran itu proses pengumpulan data kuantitatif tentang suatu objek atau fenomena. Nah, jadi dia ini mengumpulkan data kuantitatif. Contohnya mengukur tinggi badan siswa atau memberikan skor pada tes matematika. Nah, itu termasuk pengukuran ya pada peserta didik. Nah, yang kedua penilaian.
penilaiannya adalah proses menginterpretasikan data pengukuran untuk membuat pertimbangan atau keputusan tentang nilai atau kualitas sesuatu. Nah, contoh penilaian seperti apa? Seperti menilai kemampuan siswa dalam menulis berdasarkan rubrik penilaian. Nah, lanjut dengan yaitu evaluasi. Evaluasi adalah proses yang lebih komprehensif yang mencakup pengumpulan data atau juga termasuk pengukuran dan penilaian, analisis dan daftar interpretasi untuk membangun keputusan tentang efektivitas, efisiensi, dan juga relevansi suatu program atau kurikulum. Nah, contohnya dari evaluasi ini adalah mengevaluasi efektivitas kurikulum matematika dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, dari ketiga perbedaan evaluasi, penilaian, dan juga pengukuran ini memiliki beberapa perbedaan yang tadi saya sebutkan. Lalu, setelah kita mengetahui perbedaan evaluasi, penilaian, dan juga pengukuran, kita juga akan berlanjut dengan fungsi, peran, tujuan, dan juga manfaat evaluasi dalam kurikulum. Seperti apa saja fungsi, peran, tujuan, dan manfaat kurikulum? Lanjut dengan fungsi, peran, tujuan, dan manfaat evaluasi. Nah, di sini ada fungsi-fungsinya juga, yaitu sebagai alat untuk memantau kualitas kurikulum, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan juga memberikan umpan balik untuk mengembangkan kurikulum. Nah, lalu ada juga peran. Seperti apa perannya evaluasi dalam kurikulum itu? Yaitu ia memiliki peran penting dalam mengambil keputusan tentang kurikulum. Seperti apakah kurikulum perlu direvisi dan diimplementasikan atau dihentikan. Nah, ia memiliki peran yang sangat penting. Lalu tujuan. Apa tujuannya? Seperti apa? Untuk apa tujuannya? Tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana tujuan kurikulum itu tercapai, atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum serta memberikan informasi untuk perbaikan kurikulum. Tujuannya seperti itu. Dan ada juga manfaatnya. Apa manfaatnya? Yaitu manfaatnya meningkatkan kualitas kurikulum. Nah, manfaatnya bisa meningkatkan kualitas kurikulum dan juga memastikan relevansi kurikulum dengan kebutuhan siswa dan masyarakat serta meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, di sini ada fungsi, peran, tujuan, dan manfaat yang sangat penting. Masing-masing punya fungsi, manfaat, peran, tujuan. Lalu kita berlanjut dengan pembahasan evaluasi, jenis-jenis evaluasi dalam kurikulum. Nah, setelah kita membahas tentang fungsi, peran, tujuan, dan manfaat evaluasi, di sini juga mereka atau memiliki jenis-jenis evaluasinya dalam kurikulum. Seperti apa? Jenis-jenis evaluasi dalam kurikulum. Ada beberapa jenis-jenis evaluasi dalam kurikulum. Yang pertama, evaluasi formatif, sumatif, evaluasi diagnostik, dan juga evaluasi program. Nah, kita akan jelaskan secara rinci apa itu evaluasi formatif. Jadi, evaluasi formatif ini dilakukan selama proses pengembangan atau implementasi kurikulum untuk memberikan umpan balik dan juga perbaikan. Nah, lalu kita lanjut, apa itu evaluasi sumatif? Jadi evaluasi sumatif ini dilakukan pada
akhir suatu periode atau program untuk menilai pencapaian tujuan kurikulum secara keseluruhan. Nah, itu seperti kayak nilai-nilai ya. Lalu berlanjut dengan evaluasi diagnostik. Jadi evaluasi diagnostik ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dan memberikan bantuan yang sesuai. Jadi kita perlu mengayomi dengan hati yang benar-benar tulus untuk memberikan bantuan yang sangat sesuai kepada siswa. Lalu berlanjut dengan evaluasi program. Nah, evaluasi program dilakukan untuk menilai efektivitas suatu program kurikulum dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, jadi dari jenis-jenis evaluasi ini dilakukan dengan proses yang berbeda-beda. Ya, evaluasi formatif beda, evaluasi sumatif beda, dan evaluasi diagnostik dan program juga berbeda-beda. Ia punya peran penting dalam segala program yang akan dilakukan. Lalu kita berlanjut dengan teknik dan instrumen penilaian. Seperti apa sih tekniknya dan instrumen penilaian itu? Lalu kita lanjut di teknik dan instrumen penilaian. Seperti apa teknik itu? Jadi teknik dan instrumen penilaian adalah merupakan alat yang digunakan dalam proses evaluasi. Dan juga ada beberapa teknik. Yang pertama tes. Tes yaitu seperti tes tertulis, lisan, dan juga praktek. Dan tes ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif siswa seperti pengetahuan, pemahaman, dan juga aplikasi. Nah, yang kedua ada observasi, wawancara, angket, studi kasus, dan juga portofolio. Nah, lalu kita berlanjut ke instrumen penilaian. Seperti apa instrumen penilaian itu dan apa saja instrumen penilaian itu? Yang pertama ada soal tes. Soal tes seperti kayak ujian yang biasa ya. Yang kedua ada lembar observasi. Lembar observasi yaitu adalah merupakan teknik untuk mengamati perilaku siswa dan juga digunakan untuk mengamati perilaku siswa dalam situasi pembelajaran. Nah, yang kedua ada pedoman wawancara. Dan yang keempat ada kuesioner. Seperti apa kuesioner itu? Kuesioner itu merupakan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang sikap, pendapat, dan juga persepsi siswa. Dan yang keenam ada catatan anekdot. Yang ketujuh ada rubrik penilaian. Seperti apa rubrik penilaian itu? Rubrik penilaian itu merupakan pedoman penilaian yang memberikan kriteria yang jelas untuk menilai kinerja siswa. Nah, di sini saya sudah sebutkan teknik dan instrumen penilaian itu seperti apa saja yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu kita berlanjut dengan langkah-langkah dalam membuat evaluasi. Bagaimana kita membuat evaluasi dan langkah-langkahnya apa saja. Lalu kita akan lanjut dengan langkah-langkah dalam membuat evaluasi. Apa saja langkah-langkahnya? Menentukan tujuan evaluasi, seperti apa yang ingin dievaluasi dan kenapa evaluasi ini penting. Nah, dan yang kedua ada mengembangkan rencana evaluasi. Siapa yang akan terlibat?
bagaimana evaluasi akan dilakukan, kapan evaluasi akan dilakukan. Nah, itu langkah-langkahnya dalam membuat evaluasi. Dan yang ketiga ada mengumpulkan data atau juga menganalisis data. Jadi menganalisis data itu seperti apa? Seperti analisis data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan informasi yang berharga, atau menggunakan teknik dan instrumen yang sesuai untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Nah, setelah saya sebutkan tadi langkah-langkahnya bagaimana dalam membuat evaluasi, itu ada 3 ya. Yang pertama menentukan tujuan evaluasi, yang kedua mengembangkan rencana evaluasi, dan yang ketiga ada mengumpulkan data atau menganalisis data. Dan satu-satu tadi saya sudah sebutkan secara rinci. Lalu kita berlanjut di komponen-komponen evaluasi. Apa saja komponen-komponen evaluasi itu? Nah, lalu kita akan berlanjut di komponen-komponen evaluasi. Yang pertama ada tujuan evaluasi. Yang kedua kriteria evaluasi. Yang ketiga ada metode evaluasi. Dan yang keempat instrumen evaluasi. Yang kelima ada data evaluasi. Yang keenam analisis data. Dan yang ketujuh ada laporan evaluasi, dan yang terakhir ada penggunaan evaluasi. Nah, di sini komponen-komponen evaluasi juga memiliki beberapa tujuan atau masing-masing punya kesibukan, yaitu tujuan evaluasi. Apa tujuan evaluasi seperti itu? Seperti apa sih tujuan evaluasi? Yaitu tujuannya ingin menentukan tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan evaluasi. Nah, tujuannya seperti itu. Dan yang kedua ada kriteria evaluasi, yaitu kriterianya yaitu alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan evaluasi. Dan yang ketiga ada data evaluasi, yaitu sama dengan metode pengumpulan data. Dengan cara seperti apa caranya? Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti tes observasi dan juga kuesioner dan juga portofolio. Nah, dan yang ketiga ada teknik analisis data, yaitu seperti apa sih metode yang akan dilakukan oleh analisis data itu? Seperti data yang telah dikumpulkan, seperti itu metodenya. Dan yang terakhir ada penggunaan hasil evaluasi, yaitu penjelasan dan interpretasi hasil analisis data. Seperti itu komponen-komponen evaluasi. Ada 7 dan 7 ini memiliki peran penting dalam membuat komponen evaluasi dalam kurikulum. Lalu kita berlanjut yang terakhir dari pembahasan kita selama tadi. Terakhir yaitu kesimpulan. Jadi berlanjut kesimpulannya. Jadi kesimpulan evaluasi yaitu merupakan komponen yang penting dalam membangun kurikulum. Ia juga membantu dalam memastikan efektivitas dan juga relevansi kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan.
dalam mencapai tujuan pendidikan, yaitu melalui proses evaluasi. Kita juga dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan membuat keputusan yang tepat meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, pendekatan evaluasi yang digunakan ia juga perlu bersifat fleksibel dan juga adaptif terhadap perkembangan pendidikan, termasuk penggunaan teknologi dalam asesmen. Instrumen evaluasi juga harus valid dan juga reliable dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Selain itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti guru, siswa, dan juga orang tua dalam proses evaluasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pendidikan. Nah, dengan pengembangan komponen evaluasi yang baik, kurikulum juga dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta pengembangan zaman, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, itu kesimpulannya dari pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang atau yang mungkin sulit dipahami, saya menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.